Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah, sekali dicatat selesai. Dari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya, dan kali ini saya akan reaction video ceramah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Dan tema kali ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Dan semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dan langsung saja kita simak kajian berikut ini. Masuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasim itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Iman kepada qada qadar, ya kita harus menerima semua takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala kebaikan dan segala keburukan itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu dihutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun tidak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditetir anak yang melarat, paese elek, orang lain ditetir anak kiai Gus Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti Engkau yang menghidup. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang Engkau, ketika di akhirat Tuhannya. Yaitu guys, kita itu nggak bisa menentukan takdir kita. Kita itu nggak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa, lahir di mana. Tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh keluarga yang kaya raya dan lain-lain. Maka dari itu kita harus menerima takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah selalu berhusnudzon kepada Allah, menerima ketentuan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kita akan baik-baik saja di dunia sampai kelak di akhirat. Next. Misalnya ngene, aku ora marah suga nek mergawe tenanan. Lho apa kok mbok kilani ngono? Wis kabeh kersane. Mosok sing di dunya ora terlibat. Sekamane iman mek qada qadar kan normal, jenenge Allah sing kuwasa ya semuanya terlibat kan. Tok kowe digawe ngene iki ya kersane. Kan gak iso misale wong ngene iki bergerak sendiri tanpa melibatkan Allah. Lah Allah apa dadi pangeran? Lucu kan? Lane jare Abdul bin Umar, nek ana wong ora percaya qada qadar kandhani. Umpama duwe sak gunung Uhud mas kabeh disedekahno kabeh iku Allah ora bakal nampa sampai iman mek qada. Akhirnya alhamdulillah barokah guru-guru matin, barokah eling desa-desa diulang syarat iman apa iman mek qada qadar khairihi wa syarrihi. Tujuannya apa? Ben Allah ketok pangeran, dijaya semuanya dalam kendali Allah. Samane ngono kene arek iso nerangno qada qadar kowe ora usah ngapalo koyo apik tes kek cilik qada ngene qadar ngene pokoke qada qadar maknane apa kabeh iku. Benar sekali kata Gus Baha tadi, bahwasanya semuanya itu dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang itu kita berpikir
saya harus bekerja lebih keras supaya cepat kaya. Tapi apa yang terjadi? Tubuh kita malah sakit-sakitan, dan hasil dari kerja keras tadi itu habis untuk biaya pengobatan dan lain-lain. Maka dari itu, di setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita, itu kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kerja, ya doa, niatnya ditata, kerja untuk ibadah. Next. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kalau dalam kitab hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa bi wal ghafil mayakul madza af'al. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja di sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nggak pangeran ngersakno apa piye? Kok apa dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah, kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Yaitu guys, jika kita berjanji maka ucapkanlah insya Allah, karena kita itu nggak tahu apa yang akan terjadi besok kepada kita, apa yang terjadi besok kepada alam ini dan lain-lain. Next. Makanya ada kiai mengatakan untuk qadar iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, untuk qadar iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasa'atu safa. Semat sirahmu angkat, tunjuk apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Benar sekali kata Gus Bahagias, bahwasanya kita itu nggak bisa merubah takdir, tapi kalau Allah itu bisa. Maka dari itu selain ikhtiar, berusaha, kita harus berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya misal kita miskin, Allah akan merubah takdir kita dari miskin menjadi kaya, dari yang nakal kemudian taubat, berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi baik, menjadi hamba yang soleh, tinggi derajatnya di akhirat. Amin. Ya, dan intinya selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ikhtiar, dan di setiap pekerjaan kita itu selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apa supaya keinginan kita di masa depan nanti itu tercapai. Amin. Dan berikut tadi adalah reaction video ceramah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha tentang takdir atau iman kepada qada dan qadar. Dan terima kasih apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.